Berita Jemaat Ibadah Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Kebaktian Minggu 16 Agustus pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendeta yang akan melayani kita pada saat ini ialah Pendeta Ari Nopiani STH, dibantu oleh penatua dan diakun Jemaat GKI Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 23 Agustus tahun 2020 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Santi Miyawati MTH, dibantu oleh penatua dan diakun Jemaat GKI Yerusalem. Diinformasikan kepada warga Jemaat GKI Yerusalem bahwa tim penjaringan penatua diakun GKI Yerusalem akan menyampaikan formulir penjaringan kepada semua jemaat yang sudah angkat sidi sepanjang bulan Agustus tahun 2020. Mohon kesediaan jemaat untuk mengisi formulir tersebut. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Majelis Jemaat Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakun serta seluruh petugas yang melayani pada pagi hari ini. Demikian berita jemaat kami pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKI Yerusalem dimanapun berada. Baiklah, kita mempersiapkan diri. Jemaat diundang berdiri menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 2 bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Bapak, sidang jemaat yang berada di rumah, kita berdiri, kita menuputum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Setara siapakah
marilah kita bersama-sama menaikkan doa dan ucapan syukur kita. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri kami hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas, umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasal 45, ayat yang pertama hingga yang ke-15. Yang demikian bunyinya, dengan perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau,
sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Ibu Bapak yang berada di rumah, ada firman Tuhan pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terambil dalam kitab Perjanjian Baru Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kasih dalam Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Tuhan atas kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami memiliki kerinduan untuk menampaikan sabda-Mu Tuhan. Melalui Matius 15 ayat 21 hingga ayat 28. Mampukan kami memahami kehendak-Mu dalam firman kami saat ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan berkuasa atas kehidupan hamba-Mu, atas pikiran hamba-Mu, atas perkataan hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan saat ini Tuhan, kehendak-Mu lah Bapa. Bersabdalah Tuhan, karena kami bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari di situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerusukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutusnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian indah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Salam. Ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini saya ambil tema iman. Manusia membutuhkan iman. Tanpa iman, hidup akan menjadi kering dan tidak membahagiakan. Memang dalam hidup kita yang kita jalani, kita akan menghadapi yang namanya tantangan, ujian, penderitaan, dan untuk menghadapi semua itu diperlukan pondasi rohani yang kuat. Biarpun orang itu bertahun-tahun menjadi Kristen, tetapi bila firman Tuhan dianggap sebagai ilmu pengetahuan saja, maka bila penderitaan itu datang, sudah pasti dia akan gampang melupakan Tuhan. Karena itu Bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat 7. Jadi untuk punya iman, haruslah dengar firman Tuhan. Dan setelah kita punya iman, iman tersebut harus disertai perbuatan kita. Bu Bapa sebagai contoh, kita tahu Tuhan memberkati kita. Akan tetapi kita tidak boleh berdiam diri, duduk manis sambil menunggu. Tapi harus ada usaha kita. Dan pagi hari ini luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita. Saat ini dalam nas yang baru sudah kita baca, Yesus menguji iman perempuan Kanaan ini. Apapun perkataan Yesus dapat kita lihat dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti dan disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja. Apakah perkataan Yesus dalam nas kita saat ini membuat perempuan Kanaan ini marah dan mundur meninggalkan Yesus? Perempuan Kanaan ini memiliki harapan yang tinggi. Walaupun ia mengalami banyak tantangan pada saat bertemu dengan Yesus, perempuan ini tidak menyerah. Ketika kita melihat tadi, begitu jelas perkataan Yesus dalam ayat yang ke-24 sampai 27. Disinilah kita melihat bahwa perempuan ini memiliki kesabaran yang luar biasa.
Karena jarang orang memiliki sikap seperti perempuan yang tidak ada dalam nas kita ini. Tapi ia memperlihatkan kesabaran. Ini membuktikan perempuan ini adalah orang yang rendah hati dan orang yang taat. Karena ketaatannya itulah, karena imannya lah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Inilah firman Tuhan saat ini. Ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jujur saja tidak mudah orang mempunyai keyakinan yang kokoh seperti perempuan Kanaan ini. Perempuan ini memiliki keyakinan yang kokoh, tidak tergoyahkan. Itulah yang membuat ia pantang menyerah. Ia berharap bahwa ia bisa memperoleh apa yang diinginkan dalam hidupnya. Karena itu mulinas kita saat ini. Tuhan memberkati. Harus ada usaha kita. Tidak duduk manis. Ketika kita berusaha dan lewat pekerjaan dan usaha kita yang kita lakukan, Tuhan mencurahkan berkat. Karena firman Tuhan yang mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan buktikan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Karena itu dalam nas ini jadi iman ada suatu keyakinan akan apa yang kita harapkan yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun dan meskipun tidak terlihat. Tetapi bukti itu pasti ada. Dengan iman tidak ada yang mustahil. Karena itu Bapak yang sedang jemaat yang diberkati Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan saat ini kita belajar dari kehidupan perempuan Kanaan yang percaya dan setia sehingga imannya lah yang menyelamatkannya. Tuhan kiranya memberkati kita semua melalui firman-Nya saat ini. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kasih dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan dan kasih Tuhan di dalam hidup dan kebersamaan kami. Kami bersyukur Tuhan selalu mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga dalam keadaan apapun kami tetap meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan sangat mengasihi kami. Mampukan kami pagi hari ini Tuhan belajar sifat sabar dari perempuan Kanaan ini. Agar di tengah tantangan dunia ini Tuhan keadaan apapun saat ini, kami senantiasa hidup selalu mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur juga saat ini Tuhan kami dalam keadaan sehat. Kami diberikan Tuhan kesempatan hidup. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar pada saat ini memampukan kami agar tetap setia di dalam keadaan apapun hidup kami. Dan senantiasa dengan kesungguhan hati kami melakukan kehendak Tuhan di tengah kebersamaan. Berkati sidang jemaat Yerusalem ini Tuhan. Di tengah keadaan dunia saat ini. Agar di tengah tantangan hidup kami tidak pernah melupakan Tuhan. Kami bersyukur juga saat ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan.
Kami boleh bersama-sama saat ini. Biarlah kasih Tuhan selalu bersama di dalam hidup kami saat ini. Walaupun di tengah kami menghadapi COVID-19 saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah hidup kami. Dan selalu bersama kami, mendampingi kami dalam masa sulit ini. Berkati orang-orang ya Tuhan, mereka yang bekerja dengan ketulusan, perawat dan dokter. Mereka adalah jadi harapan bagi bangsa dan negara. Mereka adalah garda terdepan ya Tuhan. Berkati di tengah pelayanan mereka. Kami percaya ya Tuhan ketika mereka bekerja dengan kasih, dengan ketulusan, Tuhan memampukan mereka menjalani tugas dengan pertolongan Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kami manusia. Tuhan boleh pakai mereka sebagai alat-Mu di tengah dunia ini. Sehingga apapun tantangan dunia saat ini Tuhan, apa yang kami hadapi saat ini, mereka mampu bekerja dengan pertolongan Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati Kota Palangkaraya khususnya Tuhan. Biarlah kami sepanjang minggu ini, kami selalu dalam lindungan Tuhan. Biarlah damai dan kasih Tuhan selalu ada di dalam hati dan kebersamaan kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami di pencobaan, tetapi lepaskanlah kami jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kemuliaan-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua sampai selesai persembahan dikumpulkan. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, laut jauh
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak sedang jemaat yang berada di rumah, kita berdiri, kita akan beribadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.